Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syafira Masnyati dari program studi bimbingan konseling Islam di mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Hasan Abdillah SPSI MPSI. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang pendekatan teori Gestalt. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama ialah psikologi Gestalt. Gestalt adalah keseluruhan dalam suatu kesatuan dan kebulatan atau totalitas yang mempunyai arti penuh di mana tiap-tiap bagian mendukung bagian-bagian yang lain serta mendapat arti dalam keseluruhan. Kafka dan Kohler berkesimpulan bahwa belajar bukanlah suatu perbuatan yang mekanistik, melainkan suatu perbuatan yang mengandung pengertian, insight, dan maksud yang penuh. Jadi belajar yang sebenarnya adalah insightful learning. Psikologi Gestalt ini mempunyai prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, interaksi antar individu dan lingkungan. Interaksi antar individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. Setiap perceptual field ini memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figure and ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia, bukan skill yang dipelajari. Yang kedua ialah prinsip pengorganisasian. Yang pertama, prinsip of proximity, di mana organisasi berdasarkan kedekatan elemen, berarti unsur-unsur yang saling berdekatan, baik waktu maupun ruang. Dalam bidang pengamatan ini akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Prinsip pengorganisasian yang kedua ialah prinsip of similarity, di mana organisasi berdasarkan klasemen elemen menyatakan bahwa individu akan cenderung mempersiapkan stimulus yang sama sebagai suatu kesatuan. Kesamaan stimulus ini bisa berupa persamaan bentuk, warna, ukuran, dan kecerahan. Yang ketiga, prinsip of objective set, di mana organisasi berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya. Selanjutnya ialah prinsip of good form, di mana organisasi berdasarkan bentuk yang sempurna, menyatakan bahwa orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Orang akan cenderung melihat suatu objek dengan bentukan yang sempurna dan sederhana agar dapat mudah diingat. Yang kelima, prinsip of figure and ground. Organisasi ini berdasarkan persepsi terhadap bentuk yang lebih menonjol dan dianggap sebagai figur, di mana dimensi penting dalam persepsi figur dan objek adalah hubungan antara bagian dan figur, bukan karakteristik dari bagian itu sendiri, meskipun aspek bagian berubah asalkan hubungan bagian figur tetap. Persepsi akan tetap. Contohnya ialah perubahan nada tidak akan merubah persepsi tentang melodi. Beranggapan bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi dua, yaitu figur atau bentuk dan ground atau latar belakang. Prinsip ini juga menggambarkan bahwa manusia secara sengaja ataupun tidak memilih dari serangkaian stimulus mana yang dianggap sebagai figur dan mana yang dianggap sebagai ground. Selanjutnya ialah prinsip of isomorphism, di mana prinsip ini menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas otak dengan kesadaran atau menunjukkan adanya hubungan struktural atau daerah-daerah otak yang tertifikasi dengan isi alam sadarnya. Selanjutnya yaitu prinsip of continuity, menunjukkan bahwa kerja otak manusia secara ilmiah melakukan proses untuk melengkapi melanjutkan informasi meskipun stimulus yang didapatkan tidak lengkap. Pembahasan yang selanjutnya ialah teori Gestalt berpandangan bahwa pembelajaran merupakan suatu fenomena kognitif yang melibatkan persepsi terhadap suatu benda, orang, peristiwa dalam cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, siswa dalam pandangan teori Gestalt diharapkan mampu untuk menangkap makna hubungan antar yang satu dengan yang lain.
Menurut aliran teori belajar Gestalt ini, bahwa seorang dikatakan belajar jika mendapatkan insight. Hal tersebut diperoleh kalau seseorang melihat hubungan tertentu antara sebagai unsur dan situasi tertentu. Dengan adanya insight, maka didapatlah pemecahan masalah tersebut. Dan hal inilah yang disebut sebagai inti dari belajar. Jadi yang terpenting bukanlah mengulang-ulang hal yang harus dipelajari, tetapi mengertinya, apa yang bisa ditangkap dan mendapatkan insight. Adapun timbulnya insight itu tergantung pada yang pertama ialah kesanggupan, yaitu kemampuan inteligensi antar individu. Yang kedua ialah pengalaman, yaitu belajar adalah kemampuan inteligensi pengalaman yang itu mempermudah timbulnya insight. Yang ketiga ialah taraf komplektivitas, yaitu semakin kompleks situasinya maka semakin sulit masalah yang dihadapi. Yang keempat, latihan, yaitu banyaknya latihan akan dapat mempertinggi kesanggupan memperoleh insight. Jadi semakin banyak latihan akan dapat mempertinggi untuk mendapatkan atau memperoleh insight. Yang kelima adalah trial and error, yaitu setelah mengadakan percobaan berulang-ulang kali, maka seorang itu dapat menemukan hubungan dari berbagai unsur di dalam sebuah masalah, sehingga akhirnya menemukan insight tersebut. Baik, usai sudah pembahasan dari materi teori Gestalt. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.